Halo, kali ini saya dan teman-teman saya jalan-jalan nih di kota Semarang. Kita ke Sampokong dan Lawang Sewu yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama kita tuju adalah Sampokong ya. Sampokong itu kelenteng Tionghoa tertua di Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tempat pendaratan pertama Laksamana Cheng Ho di abad 15. Sampokong dikenal juga sebagai Gedung Batu. Komplek ini merupakan situs sejarah dan simbol akulturasi budaya Tionghoa Jawa serta toleransi beragama. Tempat ini kini berfungsi sebagai tempat ziarah dan destinasi wisata populer. Sampokong terletak di Jalan Simongan, Semarang Barat. Kelenteng ini memiliki arsitektur megah berwarna merah, kuning dengan ornamen khas Tiongkok, termasuk pagoda berlapis 3. Dikisahkan Laksamana Cheng Ho sedang berlayar melewati Laut Jawa dan kemudian merapat ke pantai utara Semarang. Sebagai seorang nahkoda yang beragama Islam yang tengah berlayar menjelajah dunia sambil menyebarkan agama Islam, beliau mendirikan sebuah masjid di tepi pantai tersebut yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Bangunan ini sekarang telah berada di tengah kota Semarang. Pada masa itu garis pantai Semarang masih terletak di kaki perbukitan Simongan, dan pantai Semarang merupakan pelabuhan penting yang banyak disinggahi para pedagang asing yang berasal dari Melayu, Cina, dan Belanda. Setelah dari Sampokong ini kita akan segera menuju Lawang Sewu, teman-teman. Perjalanan kita hanya 2,5 km, deket banget. Nah, kita sudah parkir teman-teman dan kita mulai berjalan kaki menuju Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu ini memang lokasinya strategis banget ya, di tengah-tengah kota Semarang. Wah, rupanya ada rombongan yang ke Lawang Sewu juga ya. Lawang Sewu ada di Jalan Pemuda dan bangunannya menghadap Bundaran Tugu Muda. Gedung Lawang Sewu udah mulai kelihatan ya teman-teman. Nah, itu ada keretanya di depan kan, karena Lawang Sewu merupakan kantor kereta api Indonesia. Hal ini terjadi karena perebutan aset-aset NIS ya dan perusahaan kereta api lain oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkereta apian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur yang kini dioperasikan Kereta Api Indonesia Wisata. So intense and true, doesn't need to be
eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever. Kita mulai masuk teman-teman dengan tiket yang kita pegang. Yuk. Makasih Pak. Baik teman-teman, kita bersiap untuk mengelilingi Lawang Sewu ini. Ibu-ibu tuh bingung dengan foto saja. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your road. Say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. Nama Lawang Sewu merupakan julukan gedung ini dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Nah, desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu bangunan tersebut hanya berjumlah 928 buah. The quiet, gentle magic that happens naturally. The way the light hits softly, the coffee's perfect steam. Ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia ya. Banyak bangunan rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. We have to freeze the frame. Tiny flashes of perfection worth more than fortune or fame. It's the unexpected laughter, the hand held in the rain, the sudden clear awareness that we won't pass this way again. These simple, honest treasures, we collect them one by one. These are the beautiful moments beneath the morning sun. I remember sitting silently, just watching you read a book. The comfortable, easy feeling in every single look. No need for grand pronouncements, no need for drama or noise. Just the pure shared existence, filling us with joys. A sudden favorite song playing on the radio. A gentle knowing glance, a quiet, peaceful glow. Lawang Sewu dirancang dalam gaya Hindia baru ya, dimana mengintegrasikan presiden tradisional dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain Birlek. Konstruksi dimulai tahun 1904 dengan bangunan ayah dan baru selesai tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Netherlands Indische Spoor Maatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Tahun 1942 Jepang menduduki Hindia Belanda. Tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Dan ini adalah jalan ke arah bawah tanah tersebut berupa saluran air gitu ya. Serem juga ini. Pada Oktober 1945, Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang.
Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih komplek bangunan Lawang Sewu tersebut, kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia. Dan mulai tahun 1992, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Lawang Sewu dikenal sangat angker ya, karena ruang bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Dan dilaporkan penghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam, serta penampakan hantu tanpa kepala. Teman-teman, pada tahun 2007 sebuah film horor berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak dirilis berdasarkan legenda urban tersebut. Demikianlah perjalanan ke Sampokong dan Lawang Sewu bersama Uti Uti Ceria. Terima kasih sudah menonton.